Mas? Ya, alhamdulillah. Oke, sudah direkam nih ya. Nanti tunggu. Oh, pas jam 8. Oke. Sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja dulu ya. Sudah siap semuanya? Tema 3 ya Pak Guru. Ya, kita masuk tema 3, buku yang baru. Ya, semoga minggu ini kita selesai lah ya. Kita ambil poin-poinnya saja. Ya, nanti kalian bisa belajar sendiri di rumah ya. Ini kita selesaikan bahasa Indonesia di tema 3 untuk semuanya. Untuk tema 3, subtema 1, subtema 2, dan juga subtema yang ketiga. Nah, ada 3 subtema kita selesaikan bahasa Indonesia untuk hari ini ya. Semoga bisa selesai. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina, Mbak Ara. Ya, oke. Sambil nunggu teman-teman yang lain, ya kita mulai saja dulu ya daripada kelamaan. Udah jam 8 lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di hari Senin ya, di pagi hari ini kita belajar bersama di kelas 4. Ya, kita sekarang sudah kelas 4 ya. Ya, untuk itu kita harus serius ya karena minggu depan sudah tes tanggal 6 September. Ya, minggu depan harus tes penilaian tengah semester yang pertama. Nah, jadi kita harus serius menyelesaikan. Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Faris. Ya, selamat bergabung ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai PTS 1 ya. Jadi harus diselesaikan nih tema 3-nya. Ini bahasa Indonesia tema 3 kita selesaikan ya dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 ya. Makanya Pak Guru harapkan ini nanti nulisnya agak cepat ya sehingga tidak ketinggalan. Dan juga kalian harus serius. Nah, yang chat-chatan nanti dulu ya. Nanti kita bermain Kahoot lagi seperti biasa. Oke, nanti kita bermain Kahoot supaya tidak bosan kalian ya. Oke, kita langsung saja masuk. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya nanti apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada yang mau memimpin berdoa? Mas Ganes, ayo. Ayo, ya Mas Ganes, coba jangan tiduran yuk, supaya semangat, tidak lemes. Ya. Ya, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa, semoga doa kita dijabah sama Allah. Allahumma amin ya. Dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari hasil diskusi kita di pagi hari ini. Oke, kemudian kita lanjut ke menyanyikan lagu wajib nasional ya, Indonesia Raya ya, supaya kita tetap semangat, tetap cinta terhadap bangsa kita. Hafal kan Indonesia Raya ya, lagu Indonesia Raya hafal? Nah, mic-nya nyalakan semua saja. Oke ya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah air, anakku darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
jiwanya mula badannya untuk Indonesia Raya yang ras. Indonesia Raya merdeka, merdeka anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi, Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Raya Indonesia. Ya, oke, sip ya, kalian menyekat Indonesia ya, supaya kalian tetap cinta terhadap negeri kita sendiri, ya. Oke, oke, kita langsung saja masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Siapkan buku tema 3-nya ya, kita menggunakan buku yang baru. Nah, kita selesaikan bahasa Indonesia karena ya sudah tema 3. Karena kita minggu ini harus selesai di tema 3 ya, kita kejar setoran istilahnya seperti itu. Kalian bisa buka halaman berapa itu ya? Halaman 3 ya. Pak Guru bacakan dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk bahasa Indonesia di tema yang ketiga ini, yaitu KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. KD 4.3 yaitu melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat memahami pengertian dari wawancara, syarat-syarat wawancara, jenis-jenis wawancara, tahapan-tahapan dalam wawancara, sistematika laporan dalam wawancara, dan juga cara menyusun daftar pertanyaan di dalam kita melakukan wawancara. Ya, sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Ya, kita pakai buku yang baru sudah. Ya. Oke, yuk dibaca bareng-bareng coba. Pengertian dari wawancara itu apa? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu wawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari pewawancara. Narasumber juga biasa disebut dengan informan. Orang yang harus adalah orang yang ahli yang berkaitan dengan yang kita cari. Orang yang biasa dijadikan sebagai narasumber. Orang yang kita cari, ya cukup. Orang yang kita cari. Oke, ya cukup. Cukup ya. Oke. Ya. Berkaitan informasi yang kita cari, ya cukup. Oke, kita belajar tentang wawancara. Wawancara adalah tanya jawab ya, atau berdiskusi tanya jawab ya antara dua pihak, yaitu ada yang namanya pewawancara dan juga ada yang namanya narasumber. Pewawancara adalah orang yang bertanya. Nah, bertanya wong sing takon jenengane pewawancara, sedangkan orang yang menjawab atau orang ahlinya ya sebagai informan atau informasi itu namanya narasumber. Narasumber itu biasanya orang yang ahli di bidang yang kita ingin cari informasi. Ya, contohnya kita mau menggali informasi tentang bagaimana cara memelihara sapi. Nah, cocoknya bertanya kepada siapa kalau seperti itu? Kita pengen tahu, ya kita pengen tahu informasi tentang cara beternak sapi atau cara memelihara sapi. Berarti kita baiknya bertanya kepada siapa? Narasumber. Ya, narasumbernya siapa? Narasumbernya siapa? Petani sapi.
petani sapi atau peternak sapi. Ya, betul ya. Jangan sampai kita salah mewawancarai. Nah, kita pengen tanya cara memelihara sapi, takone maring tukang kebun misalnya. Ya nggak tahu ya. Contoh lagi tanyanya kepada pedagang di pasar. Ya nggak tahu ya. Itu tidak tepat. Ya, yang lebih tepat kalau kita ingin mencari informasi tentang cara beternak sapi, ya tanya ke peternak sapi. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian syarat-syarat wawancara, ada berapa syarat wawancara? Ada 3 syaratnya ya. Yang jelas ada pewawancara atau orang yang bertanya atau wartawan namanya ya. Terus kemudian ada narasumber atau orang ahli untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Satu lagi ada pertanyaannya. Nah, atau ada bahan yang ditanyakan. Kalau ada wawancara, ada pewawancara atau wartawan dan juga ada narasumber tapi nggak ada yang ditanyakan, nah bingung, bukan wawancara namanya itu ya. Semua syarat harus terpenuhi ya. Jangan sampai 3-tiganya tidak terpenuhi. Ada narasumber, ada yang ditanyakan tapi nggak ada yang bertanya, ya bukan wawancara namanya ya. 3-tiganya harus disatukan dalam sebuah wawancara. Itu wawancara dibagi menjadi 3. Itu ada macam-macam wawancara. Apa saja itu? Ada 3 wawancara macam-macamnya. Yang pertama wawancara Mas Ganes, wawancara apa Mas Ganes? Wawancara bebas. Wawancara bebas, betul. Yang kedua, wawancara terpimpin. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Ya, itu wawancara bebas terpimpin. Ya, gabungan dari keduanya ya, ada wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin. Nah, pengertiannya wawancara bebas itu wawancara itu bebas menanyakan apa saja kepada kepada narasumber, bebas takonnya. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data yang diinginkan ya. Jangan sampai ingin mengetahui cara beternak sapi, tanyanya kepada peternak sapi, tapi pertanyaannya malah takon sing liyane ya, cara menanam padi di sawah misalnya, cara berdagang brambang di pasar, ya orang nyambung ya. Itu makanya harus nyambung. Itu namanya wawancara bebas. Jadi si penanya itu bebas menanyakan apa saja kepada narasumber atau orang ahli. Kemudian wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin itu pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci ya. Jadi ada daftar pertanyaannya. Nah, itu terpimpin atau terstruktur lah ya. Ada daftar pertanyaannya yang akan diajukan dari pewawancara itu. Kemudian wawancara bebas terpimpin itu kombinasi atau campuran dari wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa yang ditanyakan secara garis besar, yaitu gabungannya. Ya, ada yang tahu tujuan wawancara itu apa? Dari pengertiannya tadi sudah jelas. Mau tahu. Tujuan wawancara untuk mendapatkan apa? Mendapatkan data, informasi yang akurat dari narasumber. Nah, itu tujuan kita melakukan wawancara ya. Jadi kita tujuannya wawancara itu untuk mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang benar, informasi yang akurat, sing tepat. Nah, dari narasumber yang terpercaya, itu tujuannya, tujuan wawancara itu. Tahapan-tahapan dalam wawancara. Ada namanya tahap persiapan yang pertama ya. Sebelum wawancara itu persiapan dulu. Ya. Kemudian ada pelaksanaan wawancara. Nah, yang ketiga adalah menyusun laporan wawancara. Tahapan persiapan, tuh coba dilihat di buku tuh ada berapa tahapan persiapan. Yang pertama kan tahapan persiapan, ada berapa? Ada 4. Ketemu?
Tahapan-tahapan wawancara. Yang pertama ada tahap persiapan. Ya, tahap persiapan ada berapa? Ada 4. Apa saja? Menentukan maksud, betul, atau tujuan wawancara. Ya, maksud tujuan wawancaranya apa? Terus yang kedua, yang B, menentukan informasi yang akan betul, menentukan informasi yang akan dikumpulkan. Ya, yang C, menentukan dan menghubungi narasumber. Yang D, pertanyaan. Nah, itu tahap persiapan. Ya, ada 4 ya. Tahap pertama ada 4, yaitu menentukan maksud dan tujuan, menentukan informasi yang akan dikumpulkan, menentukan atau menghubungi narasumber, menyusun daftar pertanyaan. Ya, jangan sampai kita bertanya tapi tanpa membawa daftar pertanyaan. Ya, nanti bingung bertanya, setelah itu bertanya apa ya? Nah, tidak urut jadinya ya, loncat-loncat. Itu nanti jadi wawancara jadi tidak sempurna, tidak bagus. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Ada 4 juga ya tahap pelaksanaan. Apa saja? Coba bacakan yuk. Mengutamakan salam, perkenalkan diri, ya, maksud dan tujuannya. Yang B, menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Ya, yang C, mencatat, merekam hasil wawancara. Yang D, mengakhiri dengan etika yang sesuai untuk meminta ketersediaan narasumber dihubungi kembali. Tidak ada yang perlu dikonfirmasi. Nah, oke. Itu tahap pelaksanaan ada 4 juga ya, yaitu salam dulu. Ketika akan wawancara itu salam, perkenalkan diri juga ya. Nama saya Ganes. Nah, saya mau mewawancarai Bapak Kantong misalnya. Nah, seperti itu ya, untuk mencari informasi bagaimana cara beternak sapi yang baik, seperti itu contohnya ya. Harus perkenalan diri dulu. Kemudian menyampaikan pertanyaan dengan sopan ya. Tuh, kemudian mencatat atau merekam hasil wawancara dan mengakhiri dengan etika yang sesuai. Itu seperti itu ya. Itu tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap penyusunan laporan ya. Penyusunan laporan itu ada 4 juga. Apa saja itu? Yang pertama, laporannya terdiri dari apa saja itu? Sistematika laporan. Ada 4 juga ya. Yang ketiga, apa saja itu? Tema, wawancara, tujuan atau maksud dari wawancara, identitas narasumber, dan isi wawancara, dialog atau dalam bentuk narasi. Ya, oke. Itu laporannya. Narasi. Ya, setelah kita selesai wawancara, kita membuat laporan. Ya, laporannya itu isinya ada tema atau topik wawancara ya. Tujuan, maksud dari wawancara, identitas narasumber, serta ringkasan isi wawancara. Nah, sekarang petunjuk menyusun daftar pertanyaan. Ada 4 petunjuknya ya. Yang pertama adalah pertanyaan disusun berdasarkan tujuan wawancara. Terus kemudian upayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Kemudian yang ketiga, kalimatnya disusun dengan singkat dan jelas. Yang keempat, daftar pertanyaan dibicarakan dulu dengan orang yang lebih mengerti. Ya, istilahnya konsultasi dulu. Pertanyaan apa yang akan ditanyakan, seperti itu. Untuk dapat menyusun daftar pertanyaan dengan baik, perhatikan hal-hal berikut ini. Ya. Yang pertama, menentukan topik pembicaraan. Dan yang B, memilih narasumber. Yang C, menentukan informasi yang dibutuhkan. Nah, dengan bertanya, pertanyaan kalimat kata tanya itu ada berapa ya? Ada yang tahu kata tanya ada berapa? Kita ulang lagi. Kata tanya ada berapa?
siapa. Ya, ada berapa? Ada 6. Apa saja? Itu 5W, 1H. W yang pertama itu what. Nah, kita belajar bahasa Inggris ya. What atau apa. Yang kedua who atau siapa. Yang ketiga where. Di mana? Yang keempat when, kapan. Yang kelima why, itu mengapa. Yang keenam haknya adalah how, bagaimana. Ya itu kata tanya yang biasa kita buat untuk sebuah pertanyaan kepada narasumber. Ya. Kalau apa, nah apa itu menunjukkan apa, ada yang tahu apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah itu contohnya ya. Ya. Kalau siapa itu menunjukkan apa, siapa? Menunjukkan orang ya. Siapa namamu? Nah, menunjukkan nama atau orang ya. Siapa namamu? Berarti itu menunjukkan orang. Kalau ada kata tanya siapa, berarti menunjukkan orang. Kalau ada kata di mana atau where. Di mana menunjukkan tempat. Betul. Kalau kapan? When. Tempat. Kapan menunjukkan kapan? Waktu. Iya. Why? Mengapa? Ya, mengapa itu menunjukkan apa? Mengapa? Menunjukkan Keadaan. alasan. Ya. Mengapa kamu sakit? Nah, karena kemarin habis hujan-hujanan, misalnya. Ya, alasannya. Nah, itu satu lagi bagaimana Toho ya. Ada yang dikerjakan nomor 1? Belum. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Boleh di buku tulis atau di LKS-nya. Apa di buku tulis? Ya, di buku tulis saja. Kalau di buku tulis diberi halamannya, nanti biar belajarnya tidak bingung. Nah, kita buka halaman berapa tadi nih? Halaman 4 ya. Guru, aku di LKS. Sudah. Boleh di LKS apa-apa. Ya, guru share screen dulu. Aku di buku sama LKS. Siapa guru? Ya, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Halaman 4. Belum. Ya. Halaman 4, kita nomor 1. Sudah. Jelaskan pengertian wawancara. Nah, wawancara adalah apa tadi? Tanya jawab antara pewawancara Dua orang. ya dan narasumber. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh apa? Memperoleh duit? Atau memperoleh apa? Info. Iya, betul. Informasi atau info. Yang kedua, bagaimanakah pemilihan narasumber dalam sebuah wawancara? Pemilihan narasumber itu biasanya orang yang ahli ya. Ahli di bidangnya. Nah, itu memilih narasumber untuk wawancara itu harus sesuai dengan bidangnya ya. Jangan sampai seperti tadi kita mau mencari informasi tentang cara beternak sapi, kok kita bertanya kepada Bakul Brambang misalnya. Bertanya kepada petani yang nandur sawah, nandur padi di sawah, itu nggak pas ya, bukan bidangnya. Itu Syarat dalam wawancara ada 3 ya syaratnya. Ada pewawancara, ada narasumber, dan ada bahan
ada bahan yang ditanyakan. Ya, itu syaratnya ada 3 syarat wawancara ya. Ada narasumber, ada pewawancara, dan juga ada bahan yang ditanyakan. Itu harus ada semua ya. Karena sebuah syarat itu harus dilengkapi. Kalau tidak ada ya bukan dikatakan wawancara namanya. Sudah nomor 3? Belum. Belum ya. Ya kalau belum lanjutkan saja. Kalau sudah, Sudah. ya nomor 4 lanjut. Kedua. Ya. Perbedaan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Wawancara bebas itu dalam wawancara bebas pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber tuh ya, ini aja bebas, intinya ada bebas. Sedangkan wawancara terpimpin pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan. Nah, seperti ini maksudnya. Aku nomor 3, Pak Guru. Ya, oke, nomor 3 ya. Nih. Agak cepat yuk. Tuh, perbedaan wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Nomor 4 apa? Nah, itu nomor 4. Yang wawancara. Wawancara terpimpin. Nomor 3 sudah semua? Belum. Oh ya, nanti tunggu sebentar ya. Ya. Sudah, nanti sebentar. Belum. Kalau sudah tekan nomor 4. Nomor 4. Nah, nomor 4. Sudah nomor 4? Belum. Oh, belum Belum. ya. Oke, Sudah. ditunggu. Dan sudah ada yang belum ya. Sudah. Sudah. Yang sudah nomor 5, coba dibacakan yuk yang sudah. Pertanyaannya apa itu? Bagaimana isi ringkasan wawancara ditulis oleh pewawancara? ya, isi ringkasannya seperti apa yang ditulis oleh pewawancara? Dalam bentuk? Dalam bentuk apa? Ya betul, dialog. Atau bisa juga narasi ya. Narasi itu diceritakan. Dalam bentuk dialog juga bisa. Dalam bentuk narasi juga bisa. Oh.
Bagi yang sudah bisa dibuka halaman 50 yang sudah. Ada bacaan burung cendrawasih ya. Halaman berapa Pak Guru? Halaman 50, halaman 50 yang sudah, yang belum selesaikan dulu aja. Seket. Ya, halaman 50 itu yang sudah dibacakan. Ya, apa? Dibaca dulu. Ada bacaan namanya burung cendrawasih. Sudah. Ya. Sudah semua ini nomor 5? Mbak Ara sudah? Oh, belum. Ya. Yang sudah dibuka halaman 50 dan coba dibaca. Dibaca dulu. Ya, dibaca dulu. Burung cendrawasih. Halaman 50, halaman 50. Halaman 50. Nah, Sudah? Aku belum, aku nomor 4. Oh, baru nomor 4. Oke. Yang sudah bisa dibaca dulu tuh. Burung cendrawasih. Yuk dibaca coba yang sudah. Burung cendrawasih. Atau burung cendrawasih. Paradis sadeae. Halaman berapa Pak Guru? 50. Merupakan burung yang dapat ditemukan Di Indonesia bagian timur. Papua Nugini, pulau-pulau Selat Flores mungkin ya. Australia Timur. Burung yang menjadi maskot Papua ini memang memiliki keindahan dengan warna bulu yang indah karena kecantikan warnanya. Burung cendrawasih disebut sebagai burung dari surga atau over paradise. Bahkan kabarnya karena keindahannya burung ini turun ke tanah atau seri darah menginggap di dahan pohon. Ciri utama burung cendrawasih adalah burung ini memiliki bulu yang panjang dengan warna dan bentuk yang indah. Cendrawasih jantan memiliki bulu yang lebih panjang dibandingkan burung betina. Ayo dibaca. Warna bulu pejantan lebih bervariasi dari betina. Bulunya merupakan gabungan warna dari kuning, coklat, hitam, putih, oranye, biru, dan merah. Burung ini semakin cantik dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap atau kepalanya. Habitat alami burung cendrawasih berada di hutan-hutan pegunungan, terutama di Pulau Papua. Ayo, masa udah berhenti? Masih banyak ini. Pelan-pelan nggak apa-apa. Umumnya dia hidup di daerah dengan ketinggian 1.400 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut. Dia menyukai yang lebat, serta terdapat beberapa jenis tumbuhan merambat di sekitarnya. Biasanya dia hidup tengger di perjalanan
berterbangan ada di hutan gelap. Dia mencari makan dengan cara berpindah dari cabang ke cabang lainnya sambil melihat apakah ada buah-buahan atau hewan kecil yang tadi makannya. Tidak hanya sebagai hewan endemik kebanggaan tanah Papua, berikut ini makna mendalam burung surgawi di masyarakat Papua. Sebab ada keberadaan semakin terancam. Keberadaan burung cendrawasih ini semakin terancam punah. Perburuan penangkapan liar untuk tujuan perdagangan serta kerusakan habitat di alam bebas menjadi di beberapa penyebab utama yang langkanya burung ini. Hal itu menjadikan cendrawasih sebagai salah satu satwa yang dilindungi pemerintah. Pemerintah Indonesia telah melindungi cendrawasih melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ayo dibaca dulu. Dan PP Nomor 7 Tahun 1999. Karena populasinya yang terus berkurang dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya melestarikan burung cendrawasih. Antaranya, yang pertama melakukan penangkaran burung cendrawasih. Penangkaran tidak hanya dilakukan di sekitar habitat alaminya yang ada di Papua, tapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua, mencegah perburuan liar dan menindak pelaku perburuan burung cendrawasih. Juga menjaga kelestarian habitatnya. Yang keempat, melepaskan cendrawasih yang berhasil dikembangbiakan di habitat alami. Ya, selesaikan dulu. Melakukan cendrawasih yang Ya, sudah? berhasil dikembangbiakan kehaitan alamnya yang Oke, sudah ya. Pak Guru mau tanya nih, tadi yang sudah baca pasti tahu nih jawaban. Burung cendrawasih itu ada di mana? Ya, Pak Guru tanya. Di Papua. Iya. Burung cendrawasih yang warnanya bagus itu kira-kira jantan apa betina? Jantan. Ya. Yang jantan itu yang warnanya bagus. Itu yang ekornya berwarna-warni. Ya, ada kuning, ada putih. Nah, itu ya tadi perpaduan itu. Itu tujuannya untuk memikat dari si betina. Ya, itu tujuannya itu. Terus burung cendrawasih itu nama lainnya burung apa? Bird of Paradise. Bird of Paradise atau burung dari surga. Ya, itu nama lainnya itu ya, burung cendrawasih itu nama lainnya itu. Oke, berarti kalian sudah membaca semua. Kita kerjakan ya, nomor 1. Ada yang sudah? Belum. Oke, yuk kita kerjakan sama-sama saja. Guru akan share screen-nya. Berarti dibuka halaman 50 ya, masih ya. Boleh di buku tulis, boleh atau di LKS juga boleh. Oke, kita
halaman berapa? 50 ya? 50. Oke, 50. Nomor 1, di manakah banyak ditemukan burung cendrawasih? Papua. Oh, di Papua. Papua. Di Indonesia bagian timur ya. Di Indonesia bagian timur bagian timur. Seperti Papua. Terus mana lagi? Pulau Selat Torres. Nomor 1 Nah ini Papua Nugini dan Australia Timur. Burung dari Nah itu. Apa julukan burung cendrawasih? Burung dari surga. Alasannya karena memiliki keindahan bulu. Keindahan bulu pewarnanya. Nah ini. Aku nomor 1. Oh, nomor 1 belum. Nih. Nomor 2. Apa ciri utama dari burung cendrawasih jantan dibanding dengan burung cendrawasih betina? Memiliki bulu yang panjang ya. Pak Guru itu nomor 2 surga, Pak. Iya, surga harusnya ini. Tipo. Nah, burung dari surga karena memiliki keindahan bulu dan juga warnanya. Nah, sekarang perbedaan antara burung cendrawasih jantan dan betina. Perbedaannya apa? Burung cendrawasih jantan memiliki bulu yang panjang ya. Bulu ekor yang panjang. Nomor 1 aku belum, Pak Guru. Oh, belum nomor 1. Ya, yang cepat ya. Ini aja paling. Kecilin aja ya. Belum kecil juga. Nah, burung cendrawasih jantan memiliki bulu ekor yang panjang. Nomor 3 apa, Pak Guru? Nah ini, burung cendrawasih jantan memiliki bulu ekor yang panjang dan warna bulu yang bervariasi. Bulu yang bervariasi. Nih. Tuh ya, yang jantan tuh lebih indah karena untuk memikat betinanya, memikat pasangannya ya. Nomor 4, mengapa burung cendrawasih merupakan burung endemik yang dilindungi?
Nomor 1 sudah? Sudah. Ya. Oke. Tinggal nomor 3. Belum, aku belum nomor 1. Itu belum? Agak cepat yuk. Aku nomor 2. Udah ya, nomor 1 berarti udah ya. Oke. Lanjut ya, nomor Nomor 4 apa Pak Guru? ya nomor 4 nih. Nomor 4. Kenapa burung cendrawasih dilindungi? Karena keberadaannya terancam punah. Dilindungi oleh undang-undang nomor 5 nomor 5 tahun 90 dan PP untuk peraturan pemerintah ya. Ya sebentar, nomor 7 tahun 99. Nah, ini. Di buku ada. Nomor 4 apa Pak Guru? Nah, ini. Kenapa? Ini nomor 4 ya. Nomor 2 agak cepat ya, yang belum nomor 2. Aku nomor 4. Ya. Nanti habis ini kita bermain Kahoot ya, supaya tidak bosan. Nah, oke. Nanti habis itu sekali lagi selesai. Bahasa Indonesia tematika selesai. Setelah bermain Kahoot, kita belajar sedikit lagi. Habis itu kita selesai. Sudah. Nomor 3 sudah. Ya. Yang kelima, apa keterkaitan antara perilaku manusia terhadap terancamnya burung cendrawasih? Aku nomor 2 Pak Guru. Nomor 2 belum. Oke. Ini nomor 2. Ya, agak cepat ya. Pak Guru. Ya. Aku mau pipis. Ya. Nomor 5 apa Pak Guru? Ya, lebih Nomor boleh. 5 apa Pak Guru? Nanti belum ada yang nomor 2 belum ini. Boleh minum-minum dulu boleh, ya ke belakang dulu boleh. Ditunggu yang nomor 2. Nomor 2 sudah Mbak Ara? Sudah, tinggal nomor 3. Nomor 3 ya, oke. Benar. Nah. Sugar. Nomor 5. Keterkaitan antar perilaku manusia terhadap terancamnya burung cendrawasih. Tindakan melakukan perburuan dan penangkapan liar ya. Melakukan perburuan dan penangkapan liar. Aku
Aku nomor 3. Nah, ini nomor 3. Tenang. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Yang sudah bisa dipersiapkan kahutnya. Kahut. Kahut.it. Kahut.it. Kahut.it ya. Mbak Ara nomor berapa, Mbak Ara? Nomor. Ya, nanti tunggu. Saya nambahin Pak Guru. Kenapa? 4. Oh, nomor 4 ya. Yuk, agak cepat ya. Tunggu teman-temannya tuh. Ya, yang lain tunggu dulu sebentar ya. Sambil istirahat dulu. Boleh minum-minum, boleh ke belakang. Atau ambil cemilan boleh. Oke. Nah, itu. Udah banyak nulis yuk. Kahut.t. Dibuka dulu boleh, dipersiapkan. Udah masuk. Nah, Campingnya. ini campingnya ya. Dari Guru. Kahut. Mbak Ara nomor berapa? Nomor 4. Oke. 5. Ya nanti dulu, tunggu ada yang belum selesai nih. Banyaknya. Nah dulu tunggu. Ara sudah? Belum. Nomor 4. 4 baru. Agak cepat ya. Jadi tunggu teman-teman tuh bermain kahut. Kahutnya mana, Pak? Mana apanya? Kahut. Alamatnya? Apa pinnya? Kahut. Pinnya? Pinnya belum. Ya udah. Kahutnya mana? Ya itu kahutnya itu dipesan banyak yang nulis tuh kahut. Kahutnya Pak Guru. Oh iya belum ini belum. Nanti ya. Tunggu nih Mbak Ara belum nih nomor 4. Ntar lagi. Sambil istirahat dulu boleh. Ayo Mbak Ara agak cepat ya. Ada berapa orang nih yang bermain tadi? 1, Mas Faris, Mas Bagus, Mas Chandra, Mas Ganes, Mbak Ara, Mbak Fania, Mbak Vina. Ada 7 ya. Mbak Vina ada Mbak Viva nggak di situ? Nggak ada. Ada Mbak Desta? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti 7 berarti ya. 7 orang nih yang bermain nanti. Oke, tunggu dulu. Kahutnya mana? Belum, nanti nunggu Mbak Ara sebentar ya. Ayo Mbak Ara, agak cepat Mbak. Ya, sudah bilang ya Mbak Ara ya. Jadi tunggu sama teman-temannya tuh.
Sudah? Oke. Oke, sudah berarti Pak Guru langsung aja ke sini. Nah. Oke, siapinnya. Siap. Ahok.it ya, bukan IY, tapi IT. 5600064. Berapa Pak Guru? Ya. 5600064. Sekian. Ini mana Pak Guru? Ini 5600064. Mas Ganes sudah masuk, Mas Bian sudah masuk, Mbak Ara sudah masuk, Mas Ahyan sudah masuk. Ulangin waktunya. 5600064. Baru 4 kurang 3 yuk. Mas Arya sudah masuk. Kurang 2. Mbak Vina sama Mbak Fania. Iya. Mbak Fania sudah masuk. Mbak Vina tinggal. 5600064. Mbak Vina masuk. Oke, 7 orang ya. Kita langsung bermain, siap? Siap. Siap. Oke, ayo raih podium pertama. Ya, kalian tidak hanya benar tapi juga cepat. Oke, siap. Mulai. 3, 2, 1. Itu yang kemarin, Pak. Gak apa-apa, coba aja. Ini kan belum selesai yang kemarin. Kepotong itu sih, sinyalnya jelek. Gak apa-apa. Yuk. Coba, cepet-cepetan. Masih ingat apa enggak? Muter-muter, Pak. Termuter ya. 6 orang yang jawab, kurang 1. 4, 5, 6, 7. Oke, betul ya. Yang bukan manfaat pembangkit listrik tenaga singkong merugikan pedagang singkong ya, itu bukan manfaat ya, itu namanya kekurangan. Nah, siapakah pemimpin klasemen sementara? Wih, Mbak Fania langsung melejit nomor 1, Mas Ahyan nomor 2, Mas Ganes nomor 3, Mas Bian nomor 4, Mbak Ara masih 0 ya, nggak apa-apa. Yuk, ini yang kemarin diulang lagi sebagian ya. Yuk lanjut. PLTU, bahan bakarnya apa? Angin matahari. Ya, batu bara, betul. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Ada yang jawab matahari ya, itu PLTS namanya. Pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PLTU uap ya, itu dari batu bara. Siapakah pemimpin sementara? Wah, bergeser ya, Mbak Fania betul. Mas Ganes juara 2 naik, Mas Bian juara 3, Mas Ahyan, Mbak Vina. Aduh, Mbak Ara tersingkir nih. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Apa Riki kalau sudah sekolah? Oke. Mau nggak nih? Ini gitu kan? 7. Ekoefisien yang betul ya. Menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin sehingga tidak ada sumber daya alam yang terbuang. Namanya ekoefisien ya. Yang lainnya pada kejebak. Ada jawabannya ekosistem bukan ya. Bukan ekosistem. Siapakah pemimpin berikutnya? Wah, Mbak Fania betul terus nih. 3-3-nya betul. Strike. Hebat.
hebat Mbak Fania ya. Mas Ganes juara 2, Mas Bian, aduh, bentar lagi ini menyelip Mas Ganes nih, sedikit banget ini poinnya. Mas Ayan dan Mbak Vina. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Undang-undang tuh kemarin, PPKN. Masih hafal apa enggak? Hak terhadap lingkungan diatur Undang-Undang Nomor 32 Pasal berapa? Tuh, harus diingat kemarin ya. Ada yang benar apa enggak? Jangan salah. Tujuh orang. Betul, ada yang betul berarti ya. Undang-Undang Nomor 65 dan 66. Ya, ada yang kejebak juga. Ayo dia cari lagi. Ya, ini pasti berubah ini. Klasemen sementara. Tetap Mbak Fania yang di atas, Mas Ganes, Mas Bian, Mas Ayan, Mbak Vina. Wah, ini bertahan. Hebat. Combo breaker, 4 player just drop their answer trick of 3. Ya, ada 4 yang bertahan. Ya, lanjut. Pertanyaan nomor 5. Nah, ini gampang ini. Reboisasi. Allah. Harus optimis dong, bener, jangan bilang salah. Ya, ada yang salah satu tuh. Urbanisasi itu apa? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu urbanisasi. Yang mana reboisasi ya, penanaman hutan kembali yang gundul. Ya, pohon yang besar ditebang kemudian ditanami lagi. Nah, itu namanya reboisasi. Masih tetap, nah, Mas Bian peringkat kedua, Mas Ganes turun, kurang cepat berarti ya, sudah betul tapi kurang cepat. Oke, Mbak Fania masih di atas nih, hebat banget Mbak Fania ini, masih belum ada yang geser, padahal poinnya selisih sedikit sama Mas Bian nih. Lanjut, pertanyaan nomor 6, setengah tambah 2/4. Kayane. Kayane. Jangan kayane dong, hitung dong. Dihitung dulu. Kurang satu, belum jawab. Siapa yang belum jawab lagi dihitungnya? Ibunya masih nggak deh? Masih gue. Masih lagi aku udah nana. Gak tinggal lagi. Kamu tahu? Sudah, satu orang belum jawab itu. Over ya, ya ditunggu aja. Masih over. Masih over, ditunggu saja. Nanti udah masuk langsung keluar jawabannya. Ini waktunya 4 menit ini lama ini. Ya, ada yang salah 2 nih. Betul ya, 1. Setengah tambah 2/4 itu hasilnya 1. Penyebutnya disamakan dulu. Karena belum sama. Penyebutnya 2 dan 4 harus samakan dulu ya. Dengan cara diapakan? Penyebutnya disamakan dengan cara dikali dong. Dikali ya. 2 kali 4, 8. Nah, disamakan penyebutnya 8. Oke, lanjut Mbak Fania masih ningkring di atas, Mas Ganes dan Mas Bian sikut-sikutan peringkat 2 dan peringkat 3. Ayo pertahankan posisi. Mas Ayan, Mbak Ara juga, ya, yang lainnya juga.
Ayo lanjut. Nomor 7. Taksiran terbaik. 15/4. Mendekati kemana? Itu maksudnya ya. Taksiran terbaik. War baik. Nih ya, war baik ditunggu. Nyelelek. Dua orang belum menjawab. Aku masih war-war. Ya, nggak apa-apa, ditunggu aja. Pak, aku masih war-war. Nggak apa-apa. Udah jawab tapi ya, ditunggu aja. War baik. Ya, war baik. Yes, Ya. Bon 200 ada. Oh, sudah. Ya, itu 4 ya. Jawabannya 4 ya. Taksiran terbaik 15/4 itu 4 hasilnya. Ada yang betul? Ada yang salah? Yang salah berapa orang? Yang salah 4 orang. Yang betul 3 orang. Siapakah pemimpin klasemen berikutnya? Mbak Fania tergeser. Ganti Mas Yan. Ayo Mbak Fania. Kejar, tetap peringkat 1 ya, Mas Biani, betul dan cepat nih. Ya, lanjut pertanyaan yang ke-8. Gampang ini. Ya. Tadi sudah dinyanyikan. Tinggal cepet-cepetan saja. Wih, ada yang salah. Aduh, Indonesia Jaya. Jebak pasti ini ya, Indonesia Raya harusnya ya. Aduh, salah pencet, masih salah pencet. Salah pencet. Mas Bian, peringkat pertama, Mbak Ara naik, Mbak Vina naik. Waduh, ini posisinya berubah ya. Tinggal 2 lap lagi nih. Ayo pertahankan atau kejar. Pertanyaan 9. Cepat-cepatan. Ya, betul semua. Sip. Merah dan putih ya, bendera Indonesia merah dan putih. Kalau jawabnya salah, berarti bukan orang Indonesia itu. Ya, oke. Masih sama peringkatnya, iya. Lap terakhir. Pertanyaan yang ke-10, penentuan SBDP. Kemarin yuk, masih ingat apa enggak? Ada yang salah ya, alto, bukan alto itu suara laki-laki atau perempuan ya, alto, sopran, mezzo sopran. Nah, crescendo yang benar. Bentar. Ya, yang benar crescendo ya, merah. Oh, banyak yang salah tuh 4. Crescendo itu teknik bernyanyi dari lirih berangsur-angsur keras. Siapakah pemimpin podium? Peringkat 3, Mbak Fania. Selamat buat Mbak Fania. Peringkat keduanya adalah Mas Ganes. Peringkat pertamanya adalah siapa? Mas Bian. Hore, selamat buat Mas Bian. Peringkat 4 Mbak Ara, peringkat kelima Mbak Vina. Hebat, pertahankan ya. Besok lagi pertahankan. Kalau enggak diput sama orang lain. Nah, oke, sudah cukup. Selamat buat yang masuk 3 besar dan yang belum ya dibaca-baca lagi ya. Nanti soalnya berkaitan dengan
itu pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, itu harus ingat-ingat lagi ya. Selamat, hebat semuanya, hebat. Oke. Lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Kita lanjut ke halaman 94. Ya, ini terakhir yuk. Oke. Nah, sebelum terakhir kita baca dulu tuh. Ada percakapan antara Dayu dengan Pak Jaya. Nah, ini wawancara ini. Sedang wawancarai. Sudah ketemu? Halaman 94. Sudah ya? Kalau sudah dibaca yuk. Peringkat 1 Mas Faris ya, selamat. Besok pertahankan ya. Kalau enggak direbut sama yang lainnya tuh. Baca bareng-bareng, sudah ketemu? Saat liburan. Saat liburan, Dayu, si Udin dan Deni bersepeda 94 menyusuri jalan di sekitar kampungnya. Tanpa disadari, yuk dibaca. Mereka sampai di sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Di samping rumah itu digunakan untuk ternak. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang yang sudah tua. Pak Jaya namanya. Dia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Pak Jaya mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebun. Karena dia memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, sapi. Dia juga memelihara bau untuk adalah percakapan berikut. Dayu. Untuk apa daun-daun Apa daun-daun kering itu? Saya pakai untuk membuat pupuk. Oke, stop. Dia terbuat dari Ya, kita coba latihan berdialog, coba. hewan dan Nah, sudah, Mbak Ina, bacanya. transportasi. Ya, oke ya, sudah ya. Coba kita latihan berdialog, coba. Ada yang mau jadi Dayu? Aku Dayu. Ah, oke, Mbak Vina Dayu. Ada yang jadi Pak Jaya? Aku Mas Chandra, boleh ya? Oke, ya. Yo, yang jadi Dayu, coba bacakan percakapannya. Mbak Vina, yuk. Untuk apa daun-daun kering itu? Ya, yuk Pak Jaya, Mas Chandra ya Pak Jaya. Aku nanti itu, Pak. Ya. Aku Siti. Boleh, apa-apa. Ayo Pak Jaya, Mas Chandra ya bacakan dulu daun-daun ini. Kamu enggak, Mas Chandra? Halaman berapa, Pak Guru? Daun-daun ini saya 94. 94. Untuk pembuatan pupuk kompos. Terus jenis halaman 94 Mas, ya. Jenis pupuk organik ini terbuat dari Campuran hewan dan limbah organik yang telah melalui proses olahan
Fermentasi. Oke, Dayu, ayo. Dayu, ayo. Makna. Sampah daun-daun apa saja yang bisa digunakan untuk membuat pupuk kompos, Pak. Yuk, Pak Jaya. Mas Andra lagi, yuk, Pak Jaya tuh. Jenis tanaman Jenis tanaman yang sering digunakan kompos diantaranya jerami, sekam padi, batang pisang, gulma, sayuran busuk, sisa tanaman, jagung dan buah-buahan busuk, bahan dari ternak, kompos diantaranya kotoran ternak, urin sapi, pakan ternak yang terbuang, cairan biogas, dan cangkang siput atau kerang. Yuk, Dayu, mana? Bagaimana cara mengolah kompos? Ini Pak. Ya, diganti ya Pak Sayanya ya. Udah. Oh, ganti Mas Ganes. Ayo Mas Ganes Pak Sayanya. Caranya Dicampur. Caranya sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Ya, Edo siapa Edo? Mas Faris ya? Yo coba Edo. Yang Apa manfaat dari pupuk kompos ini Pak? Yo Pak Jaya. Mas Ganes. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak manfaat antara lain agregat atau zat hara, tanah berpasir, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase pori dalam tanah, menambah dan mengaktifkan unsur hara. Jadi Siti siapa? Mbak A ya, jadi Siti. Yo. Apa kelebihan dari pupuk kompos dengan kekuatan Pak? Yo. Pak Jayanya, Ganes yo. Aman bagi. Mas Gunakan terus menerus. Juga tidak memiliki kandungan yang buruk bagi kesehatan manusia. Ya, kualitas tanaman pun lebih bagus sehingga tanaman sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga lebih murah sebab tidak menyebabkan ketergantungan tanah kepada pupuk dan menjaga ekosistem lingkungan karena ramah lingkungan. Jadi
Penggunaan pupuk kompos ini adalah salah satu upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Udinnya Mas Sandra, ya Udin. Bagaimanakah penggunaan pupuk kompos terhadap tanaman yang tanam? Ya. Pak Jayanya coba diganti ya, biar adil. Mas Haris, yo Pak Jaya. Wah, kebun saya sangat subur, panen padi melimpah. Ya, Edo diganti Mas Ganes, yo. Bagaimanakah Dari usaha ternak, Pak? Ya, Pak Jayanya Mas Faris, yuk. Setiap hari saya mampu menjual telur dan susu sapi sebagai Sebagian. hasil susu kita menjadi yogurt yang mahal harganya. Dayu siapa ya? Mbak Vina apa ya? Dayu aku. Ya, yuk. Wah, ternyata. Ayo Mbak Vina. Ternyata sampah daun Sangat bermanfaat sekali tanaman dan keseimbangan lingkungan. Terima kasih jelasannya Pak Jaya. Ayo Mas Faris terakhir. Sama-sama semoga bisa menambah wawasan kalian semua tentang proses pembuatan pupuk organik ini. Ya, oke, cukup ya. Itu tadi percakapan antara teman-teman Dayu dan juga Pak Jaya. Ya, itu. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Oh, sebentar ini. Ya. Nanti kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya pertanyaan-pertanyaannya, karena ini semua jawabannya ada di buku. Nah, tadi yang sudah membaca pasti tahu jawabannya. Ya, oke, itu pelajaran bahasa Indonesia tema 3 ya, dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 diringkas ya. Kalian pelajari lagi ya, jangan sampai ada yang terlewat ya, khususnya menjawab pertanyaan ya, itu. Oke, sekarang kita melakukan refleksi. Nah, kali ini kalian belajar apa dengan Pak Guru bahasa Indonesia tentang apa tadi yang pertama? Tentang wawancara. Ya, tanya jawab ya. Terus kemudian syarat-syarat wawancara. Ya, ada macam-macam wawancara. Ya, itu ya. Nah, terus kemudian menjawab pertanyaan. Ya, burung cendrawasih. Ya, tadi menjawab pertanyaan dari burung cendrawasih. Ya. Oke, itu ya pelajaran bahasa Indonesia dari Pak Guru, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan kalian bisa ingat apa yang Pak Guru ajarkan ya. Besok Pak Guru ulang lagi melalui kahur tentang pelajaran ini ya. Bahwa kalian masih ingat, sehingga kalian belajar lagi supaya bisa menjadi juara ya, masuk 3 podium teratas. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, ada yang mau mimpin berdoa? Ya, Mara, ayo Mara. Ya, gerak belum mulai.
Alhamdulillah bahasa Indonesia di tema ini sudah selesai. Besok 4 hari ke depan kita menyelesaikan pelajaran yang masuk ya. Ada IPA IPS, PPKN, SPDP. Ya, hari itu selesai ya, dan kalian bisa mengerjakan PTS 1 dengan lancar, semoga tidak ada halangan atau apapun ya. Jaga kesehatan, yang pasti harus selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sampai ketemu hari Selasa, nanti waktu dan pelajarannya Pak Guru informasikan di grup WA seperti biasa ya. Sampai ketemu lagi besok. Dadah. Assalamualaikum. Bye bye Mas Ganesu. Bye bye. Makasih Pak Guru. Terima kasih juga, sama-sama belajar lagi yang rajin ya. Supaya besok waktu tahunnya bisa jadi peringkat yang pertama.